Ini adalah Linux Mini OS 4 Ultra dengan tampilan yang simple, ringan, dan segudang aplikasi bawaannya. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget aplikasi bawaan dari Linux Mini OS ini. Assalamualaikum, selamat datang di Fahmi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mini OS. Bagaimana cara menginstalnya dan apa itu Mini OS? Silahkan simak video ini hingga selesai. Namun sebelum berlanjut ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan video bermanfaat lainnya secara gratis. Oke teman-teman, untuk di video ini kita akan membahas apa itu Mini OS dan cara menginstalnya langsung di harddisk pada laptop atau komputer teman-teman. Simak terus video ini hingga selesai agar tidak terjadi kendala pada proses penginstalan Linux Mini OS-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja mendownload bahan-bahan dari Mini OS-nya. Langsung saja teman-teman buka browsernya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan saja langsung di URL-nya minios.dev, maka akan dibawa ke tampilan website dari Mini OS seperti ini. Ya, perlu teman-teman ketahui untuk Mini OS ini ada 3 versi, yaitu ada versi standar, toolbox, dan ultra ya. Nah, dan di sini ada penjelasan mengenai Mini OS. Kita scroll aja ke bawah. Jadi apa itu Mini OS? Nah, di sini Mini OS ini adalah Linux yang berbasis Debian ya, dan bisa berjalan melalui USB drive ya. Nah, kemudian di sini untuk cara menginstalnya, jadi kita bisa menggunakan untuk membuat bootable-nya nanti menggunakan di sini bisa pakai Ventoy, Rufus, Banana Etcher, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini apabila kita menginstalnya secara live menggunakan flash disk ya, nanti ada passwordnya. Untuk password standarnya itu live, untuk password untuk live-nya menggunakan evil, dan administrator passwordnya menggunakan tour ya, seperti ini. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah. Di sini akan kita bahas mengenai Mini OS yang versi standar. Jadi untuk Mini OS versi standar ini ya, di sini ada tampilan desktopnya seperti ini, dan di sini juga tersedia yang ukuran 32 bit dan 64 bit ya. Nah, di sini untuk minimum sistem requirement-nya di sini minimal untuk RAM-nya itu 768 MB untuk 64 bit dan 512 MB untuk yang 32 bit ya. Kemudian untuk prosesornya 1 GHz prosesor. Kemudian untuk harddisknya itu adalah 700 MB untuk harddisknya. Jadi ini sangat kecil sekali dan tentu saja akan bisa berjalan di komputer-komputer atau laptop-laptop jadul yang memiliki spesifikasi rendah ya. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada untuk Mini OS yang toolbox ya. Di sini tersedia hanya yang versi 64 bit. Nah, di sini untuk sistem requirement-nya minimumnya adalah untuk RAM itu 768 MB, untuk prosesornya 1 GHz, dan untuk harddisknya adalah 900 MB. Selanjutnya di sini ada yang versi ultra ya. Ini versi yang paling lengkap dari Mini OS ya. Nah, di sini untuk yang tersedianya juga hanya di 64 bit ya. Untuk RAM-nya minimum system requirement-nya 768 MB RAM, 1 GHz prosesor, dan untuk harddisknya 1,5 GB. Nah, oke teman-teman, di tutorial ini kita akan mencoba untuk mendownload yang versi Mini OS Ultra ya. Langsung saja teman-teman klik di download ini.
Ya, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk mini OS-nya sudah terdownload di pojok kanan atas seperti ini, dan tinggal ditunggu hingga proses downloadnya selesai. Untuk ukuran filenya adalah 1,4 GB. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendownload aplikasi pembuat bootable-nya. Di sini kita menggunakan Rufus. Teman-teman ketikkan saja di URL-nya rufus.ie, maka akan dibawa ke website dari Rufus seperti ini. Kemudian teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada untuk link downloadnya. Di sini kita akan mendownload untuk Rufus yang versi portable ya. Langsung saja teman-teman klik yang ini, maka untuk Rufusnya akan otomatis terdownload ya. Apabila muncul iklan seperti ini, tekan saja close. Ya, untuk Rufusnya sudah selesai terdownload. Oke, kemudian untuk semua file yang sudah di-download tadi, teman-teman gabungkan dalam satu folder seperti ini untuk memudahkan proses instalasinya. Dan selanjutnya kita akan membuat bootable dari mini OS-nya. Teman-teman siapkan flashdisknya atau tancapkan flashdisknya pada laptop atau komputer teman-teman. Oke, untuk flashdisknya sudah terbaca. Selanjutnya kita buka aplikasi Rufusnya, klik saja 2 kali. Oke, untuk Rufusnya sudah terbuka, dan di sini sudah terdeteksi untuk flashdisknya berukuran 32 GB. Selanjutnya kita pilih boot selection. Di sini teman-teman klik saja select. Kemudian teman-teman masuk ke folder mini OS yang sudah kita buat tadi untuk mencari file ISO dari mini OS-nya. Ya, langsung saja teman klik dan pilih open. Ini sudah terbaca. Nah, kemudian di sini teman-teman sesuaikan untuk partition scheme-nya sesuai dengan partisi dari harddisk teman-teman. Apabila MBR silahkan pilih MBR, apabila menggunakan UEFI pilih UEFI. Karena untuk laptop ini berpartisi MBR, maka kita pilih yang MBR. Nah, selanjutnya tekan saja start. Apabila muncul peringatan seperti ini, tekan saja OK. Kita tekan yes. Kemudian tekan OK lagi. Di sini kita akan memformat data, kemudian tekan OK. Nah, oke, untuk pembuatan bootable-nya sedang berjalan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, untuk pembuatan bootable dari mini OS-nya sudah selesai. Selanjutnya kita close saja untuk Rufusnya. Nah, kemudian untuk komputernya kita restart dan masuk ke menu BIOS-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop ini. Untuk masuknya teman-teman bisa menggunakan tekan F2 ketika menghidupkan laptop atau komputer teman-teman, atau menggunakan F12, atau cara lainnya itu tergantung dengan merek laptop teman-teman, itu berbeda-beda. Untuk laptop ini saya menggunakan F2 ya. Ya, ketika udah masuk ke menu BIOS-nya, teman-teman masuk ke boot, ke settingan tab bootnya, dan pastikan untuk flash disknya sudah di posisi nomor 1 ya.
untuk booting melalui flash disk ya. Untuk naik turunnya menggunakan F5 ataupun F6 ya. Kalau sudah selesai, teman-teman tekan ke yang exit, kemudian pilih exit saving change dan tekan enter. Tekan yes. Ya, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di desktop dari Mini OS-nya. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini sangat simple. Ada di desktop ini ada trash, file system dan home. Nah, kemudian di sini. Nah, jadi ini masih kalau di Linux lain biasanya di sini ada pilihan untuk installnya ya. Di sini untuk install ke harddisknya. Namun kalau untuk Mini OS ini tidak muncul di sini. Jadi kita cari biasanya di sini. Kita masuk ke all application, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, oke, di sini ada pilihan untuk install Mini OS ya. Ini langsung saja kita klik install Mini OS-nya. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk device atau pangkatnya. Jadi teman-teman bisa menginstalnya di harddisk dari laptopnya ataupun di flash disk secara live. Jadi kalau kita menginstal ke flash disk, jadi nanti flash disknya bisa kita colokkan di komputer manapun dan booting melalui flash disknya. Tapi kalau apabila teman-teman ingin menginstalnya langsung pada harddisk laptop teman-teman, ya teman-teman pilih yang harddisknya ya yang akan diinstal. Ya, untuk tutorial kali ini kita akan menginstalnya langsung saja di harddisk dari laptop ini ya, yang berukuran 232 GB. Kemudian di sini ini kita biarkan aja standar. Untuk select file sistemnya ext4, kemudian tekan saja install. Ya, apabila ada peringatan seperti ini untuk data-datanya akan hilang, ya ini langsung saja teman-teman tekan continue dan pastikan apabila ada data-data pentingnya di harddisknya yang sebelumnya, silakan teman-teman pindahkan atau backup dulu untuk filenya agar filenya tidak hilang. Ya, kalau sudah setuju atau sudah melakukan backup atau setuju akan hilang datanya, teman-teman pilih continue. Ya, ini sedang mulai proses untuk menginstalnya. Ya, untuk proses installnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, selanjutnya di sini kita membuat username-nya dulu. Username-nya kita buat saja di sini. Kita klik Fahmi saja. Untuk passwordnya tadi 12345. User password, kemudian root password juga sama saja. Kemudian kita tekan OK. Ya, sudah berhasil. Jadi installation complete. Nah, ini untuk install ke harddisknya sudah selesai. Jadi kalau mau mencoba yang booting langsung dari harddisk ini, harddisk laptop ini, teman-teman nanti bisa restart untuk Mini OS-nya. Ini kita tekan saja finish. Oke, kita restart dulu untuk Mini OS-nya dan kita booting melalui harddisknya yang sudah kita install tadi Mini OS-nya. Ya, kita tekan shutdown. Oke, di sini kita sudah kembali lagi dan booting melalui harddisk dari laptop ini untuk Mini OS-nya. Oke, untuk selanjutnya sini kita review sedikit tentang Mini OS ini. Di sini ada apa saja? Kita cek. Di sini ada application ya. Di sini ada menu untuk favorit, aksesoris, grafik, ada terminal, file manager, web browser, mail reader.
Nah, di sini apabila kita lihat all application, di sini akan muncul semua aplikasi-aplikasi dengan ukuran file ISO yang 1,4 GB. Di sini sudah kita bilang aplikasinya sudah banyak ya, sudah lengkap, ada accessibility, ada appearance-nya, Audacity, Bleach Beats. Nah, di sini kita scroll saja, ada Blender dan lain sebagainya. Ini banyak sekali aplikasinya. Jadi dengan ukuran file yang tidak begitu besar dan ringan, tentunya digunakan pada laptop yang berspesifikasi rendah, ini sangat worth it ya. Wah, sini udah ada UBS Studio-nya langsung ya. Kita on-board. Ini banyak aplikasi-aplikasinya. Nah, kemudian kita lihat di sisi kanan di bawah sini, ini ada untuk bahasa, kemudian jaringan, Bluetooth, ini untuk volume, baterai terdeteksi, kemudian di sini jam, dan di sini untuk meminimize desktop dari Mini OS ini. Oke, demikian pembahasan mengenai Mini OS dan cara menginstalnya, dan sedikit review mengenai Mini OS ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.